Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya Dwi Yoga Laksana dari kelas reguler 2. Saya terima kasih kepada Bapak Freddy Artadi Musilaban selaku dosen pengampu mata kuliah sistem otonom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang berjudul Simulasi Pergerakan Lengan Robot pada Aplikasi Pengangkutan Barang. Oke, langsung saja. Latar belakang saya mengambil simulasi ini di mana simulasi pergerakan robot lengan sangat penting dalam otomasi industri. Sehingga sebelum dilakukannya implementasi yang nyata robot kepada di dunia nyata industri ini, kita wajib memastikan desain dan kontrol pergerakan robot itu berjalan secara optimal dan secara efisien. Sehingga diperlukannya sebuah simulasi untuk memastikan bahwa si robot lengan ini tuh berjalan sudah berjalan secara efisien dan dapat dikontrol dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui, robot lengan di bidang industri, khususnya di produksi dan logistik itu mempunyai peranan yang sangat vital karena dapat menurut saya itu robot lengan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan beban kerja yang cepat dan efisien. Di mana di bidang logistik contohnya. Di bidang logistik itu sangat efisien sekali untuk memindahkan barang dari titik A ke titik B untuk dilakukan sortiran selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak, simulasi ini itu menggunakan metode inverse kinematik di mana setiap di mana sudut gerakan tiap-tiap lengan nanti dihitung berdasarkan posisi target sehingga nantinya setiap lengan dalam simulasi ini menggunakan 2 DOF, degree of freedom. Jadi nanti setiap lengannya itu mempunyai sudut eh, apa mempunyai sudut yang dapat dihitung. Oke, selanjutnya ini ada kode simulasi yang digunakan. Oh, kode simulasi yang digunakan saya menggunakan ini Visual Studio. Dan yang pertama itu ada import ya. Ini seperti biasa menggunakan library yang digunakan seperti NumPy itu untuk perhitungan matematisnya. Lalu ada Matplotlib ini untuk memvisualisasikan grafiknya. Lalu ada Matplotlib Animation ini untuk pergerakan di grafiknya tadi. Lalu selanjutnya ini adalah perhitungan untuk inverse kinematik yang tadi saya sebutkan untuk menghitung sudut tiap tiap lengannya tersebut. Fungsi inverse kinematik ini digunakan untuk menghitung sudut-sudut pada setiap lengan robot. Lengan robot seperti Theta 1 itu untuk lengan yang pertama, lalu ada Theta 2 itu untuk lengan yang kedua. Lalu ada posisi target tertentu yang diberikan dalam koordinat seperti X sama Y, lalu ada lengannya itu L1 dan L2, lalu menggunakan NP clip juga ini untuk mencegah nilai D keluar dari rentang -1 dan 1. Selanjutnya setelah inverse kinematik, lalu ada kita menggunakan fungsi plot robot arm. Fungsi plot robot arm ini fungsinya itu untuk menghitung koordinat titik-titik pada lengan robot seperti 0,0 untuk pangkal basis robot pada apa awal mulainya. Lalu ada X1 dan Y1 untuk ujung lengan yang pertama. Lalu ada X2 dan Y2 itu untuk lengan yang kedua. Lalu selanjutnya ini L1 itu untuk ukuran lengan yang pertama yaitu 5, saya menentukan 5. Lalu ada L2 ini untuk lengan yang kedua berukuran 2. Lalu ada titik A dan titik B. Ini untuk titik A itu sebagai startnya, lalu titik B ini untuk sebagai titik tujuan yang dituju. Untuk X startnya itu adalah -6, Y startnya itu 0, lalu X akhirannya itu ada 5, ya, dan Y akhir atau titik tujuan Y titik tujuannya itu adalah 4. Selanjutnya untuk fungsi untuk menghitung sudut awal dan sudut akhir. Seperti yang ini codingannya, fungsi ini digunakan untuk menghitung sudut awal dan akhir di mana hasilnya untuk menentukan sudut-sudut yang harus dibentuk oleh tangan robot agar bisa mencapai posisi yang ditujunya yaitu adalah
titik B-nya tersebut. Lalu selanjutnya fungsi update frame. Nah, fungsi update frame ini saya membagi beberapa frame agar dapat mudah dianalisis setiap pergerakannya. Yaitu frame 0 sampai 30. 0 sampai 30 itu pergerakan lengannya, hanya lengan kedua untuk posisi turun. Lalu frame dari 30-60 ini untuk pergerakan lengan keduanya naik. Lalu frame 60 sampai 90 ini untuk codingan pergerakan pergeseran lengan satu dari titik A ke titik B. Lalu ada 90-120 itu pergerakan lengan kedua turun sama seperti yang sebelumnya. Perbedaannya ini sudah di titik B. Lalu ada 120 sampai 150 ini untuk hanya untuk lengan kedua untuk pergerakan naik, tetapi sudah di posisi B, sudah di titik B. Lalu di sini di kanan ini untuk looping kembali ke posisi awal, yaitu frame 150 dan 180, di mana ketika sudah mencapai di frame 150 maka si lengan yang pertama kan otomatis bergeser sebelumnya dari titik B ke titik A, kembali ke awal dan kembali ke awal sehingga akan melooping. Lalu di sini ada satu codingan lagi ini untuk membuat men-setup grid plot atau membuat grid plot yang akan digunakan sebagai tampilan simulasinya tersebut. Seperti contohnya saya menamakan simulasinya ini seperti judul simulasi pergerakan lengan robot pada aplikasi pengangkutan barang. Ini untuk sumbu X dan sumbu Y. Lalu ini untuk line plotnya, lalu ini ani fungsinya ini untuk pergerakan setiap framenya, jadi seperti terlihat smooth. Lalu ini untuk perintah PLT show, ini untuk menampilkan simulasinya tersebut. Oke, selanjutnya next slide selanjutnya ini untuk hasil simulasinya. Hasil simulasi frame yang tadi saya sebutkan yaitu 0 sampai 30. Ya, ini untuk proses lengan yang kedua ini nantinya dia akan turun seperti ini. Dia ini mensimulasikan bahwa si lengan kedua ini seperti mengambil sesuatu barang. Setelah selesai, maka frame selanjutnya, frame 30-60, dia akan mengangkat seperti ini. Dia seperti mensimulasikan seperti mengangkat barang yang telah diambil. Selanjutnya frame 60-90 itu ketika barang sudah diangkat, maka lengan yang satunya dia yang akan bergeser dari titik A dan ke titik B. Apabila sudah bergeser, maka otomatis lengan selanjutnya frame 90 sampai 120 hanya maksudnya lengan yang keduanya saja yang turun. Seperti seolah-olah dia itu menurunkan barang tetapi sudah sampai tujuan di titik B-nya tersebut. Selanjutnya, frame 120 sampai 150 itu proses lengan duanya naik setelah menurunkan barang di posisi titik B-nya tersebut. Lalu apabila telah selesai naik yaitu frame 150 sampai 150 yaitu lengan satunya yang bergeser lagi ke kembali ke semula yaitu ke titik A. Jadi looping dari A ke B, B ke A. Oke, yang tadi ini merupakan video yang telah saya buat mengenai simulasinya seperti ini. Nah, dia naik, lalu bila sudah naik dia bergeser ke titik B, turun untuk menurunkan barang, bila sudah naik lagi, bergeser ke titik A, lalu turun lagi mengambil barang naik, habis sudah naik dia bergeser lagi ke titik B, menurunkan barang, sudah naik kembali, lalu kembali ke titik A, sampai seterusnya. Oke, slide selanjutnya. Sudah, slide selanjutnya ada kesimpulan simulasi. Dari hasil simulasi yang telah saya lakukan tadi, menggunakan metode inverse kinematik, yaitu perhitungan sudut gerak yang dapat dilakukan secara akurat untuk mencapai titik target tertentu. Simulasi ini berhasil memungkinkan visualisasi gerakan secara bertahap yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu bertahap, yaitu per frame. Jadi per frame-nya itu dipisah secara terpisah-pisah.
Seperti yang pertama ada mengambil barang, frame mengambil barang, lalu ada frame mengangkat barang, lalu ada frame memindahkan barang, dan selanjutnya frame meletakkan barang, dan yang terakhir adalah frame di mana kembali ke posisi semula untuk lengan yang pertama. Dari hal ini kita dapat menganalisis setiap frame pergerakannya tersebut, di mana nantinya akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan mendatang. Selanjutnya terdapat parameter-parameter yang penting di hasil simulasi tadi seperti panjang lengan, sudut rotasi, dan koordinat target yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem. Jadi untuk dari hasil simulasi ini, untuk kesimpulannya, hasil simulasi ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan robot pengangkut barang yang efisien untuk aplikasi industri, khususnya bidang logistik dan bidang produksi. Oke. Sekian, terima kasih kepada Bapak Freddy Arta Dimasilaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.